Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Bu Fira. Dan pada pertemuan kali ini, mengawalinya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, sebelum masuk pada pematerian kali ini, alangkah baiknya kalian mengisi link presensi kehadiran ya. Nanti linknya itu akan kirim di Google. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pematerian pada kali ini, aku mau bertanya terlebih dahulu nih. Ada yang masih ingat gak apa sih indeks harga itu? Dan apa hubungan antara indeks harga dengan inflasi? Yaitu materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Iya, betul sekali. Jadi indeks harga itu sendiri ialah ukuran statistik untuk menghitung perubahan harga dari waktu ke waktu pada periode tertentu. Sedangkan inflasi ialah kenaikan harga dari waktu ke waktu secara terus-menerus. Jadi hubungannya ialah indeks harga itu sendiri merupakan dasar untuk menghitung inflasi. Nah, jadi semakin tinggi indeks harga, maka akan semakin cepat juga laju inflasinya. Nah, baik, kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, adalah tentang inflasi. Jadi, inflasi itu sendiri ialah suatu proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus biasanya inflasi itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Apabila ada kenaikan harga dalam jangka waktu yang misalnya ketika menjelang hari-hari besar, kayak harga Idul Adha, harga Idul Fitri, karena biasanya bahan pokok itu mengalami kenaikan. Nah, kenaikan harga tersebut tidak dianggap sebagai inflasi, karena kan kenaikan harga tersebut itu terjadi dalam jangka waktu tertentu, ialah pada hari-hari besar tersebut. Nah, dalam inflasi ini ada 3 komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu harus ada kenaikan harga pada barang-barang. Yang kedua yaitu harus secara umum atau menyeluruh, yang dimana barang-barang itu semuanya harus mengalami kenaikan harga, tidak hanya 1 atau 2 barang saja. Dan yang terakhir berlakunya secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Baik. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, ada yang sudah baca-baca tentang penyebab timbul? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi inflasi itu disebabkan oleh adanya kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produktif. Yang mana lebih lengkapnya yuk kita simak video selanjutnya. Nah, jadi yang pertama yaitu ada inflasi dan permintaan atau demand inflation, di mana inflasi ini disebabkan oleh adanya kenaikan permintaan dan diimbangi oleh peningkatan produksi, sehingga akan terjadi suatu kelangkaan yang dimana permintaan akan semakin banyak, tetapi penawaran atau produksi pada suatu barang tertentu itu tidak ada peningkatan atau tetap, sehingga dengan banyaknya permintaan maka barang tersebut harganya akan meningkat atau naik. Dan yang kedua ialah tentang inflasi dorongan biaya produksi. Inflasi ini disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi, yang dimana kenaikan biaya produksi ini disebabkan adanya kenaikan harga-harga bahan baku, mana dapat menyebabkan ongkos biaya produksi juga akan mahal, sehingga pemerintah memiliki 2 keyakinan. Yang pertama yaitu meningkatkan harga suatu barang, dan yang kedua yaitu menurunkan produksi melalui hubungan pembungkusan. Dan yang ketiga adalah ada jumlah uang yang beredar bertambah, yang dimana jika uang yang beredar bertambah di masyarakat, maka permintaan suatu barang akan tinggi,
uang, sehingga barang yang dia inginkan mereka beli. Tetapi semakin tingginya permintaan akan suatu barang, tetapi produksinya itu tetap, maka itu akan mengakibatkan kenaikan harga pada suatu barang tersebut. Yang keempat adalah ada defisit anggaran, yang dimana hal ini biasanya dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi, misalnya dengan menaikkan harga BBM. Dan yang terakhir yaitu ada inflasi campuran. Inflasi campuran ini kombinasi antara inflasi kenaikan permintaan dengan inflasi dorongan biaya produksi. Dan selanjutnya yaitu ada penyebabnya inflasi berdasarkan yang pertama berdasarkan teori kuantitas, yang dimana dalam teori ini menyebutkan bahwa inflasi terjadi karena adanya jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan dan adanya pemikiran mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu ada berdasarkan teori Keynes, yang dimana menyebutkan inflasi ini terjadi karena masyarakat yang di luar batas kemampuan ekonominya, di mana permintaan akan suatu barang semakin tinggi atau semakin banyak, tetapi tidak diimbangi dan tidak adanya kemampuan untuk memproduksi suatu barang, maka akan berakibat harga pada suatu barang tersebut yang akan semakin tinggi. Dan yang terakhir yaitu ada berdasarkan teori strukturalis, yang dimana dalam teori ini menyoroti tentang inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi. Dan berikutnya ialah ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkatannya yang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada tingkat inflasi rendah, yang dimana persentasenya di bawah 10%, dan dalam tingkatan ini inflasi belum mengacaukan perekonomian dan masih dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu ada inflasi sedang, yang dimana inflasi sedang ini persentasenya dari 10% sampai 30%, yang dimana inflasi ini belum mengacaukan perekonomian. Yang ketiga yaitu ada inflasi berat, yang dimana inflasi berat ini persentasenya dari kisaran 30% sampai 100%, dan dalam inflasi ini ialah sudah mulai mengacaukan perekonomian. Dan yang terakhir yaitu ada inflasi hyper, yang dimana dalam inflasi ini suatu perekonomian sudah mengalami kekacauan dan inflasinya itu sudah sulit dikendalikan. Dan yang kedua yaitu jenis inflasi berdasarkan asal. Yang pertama yaitu ada dari luar negeri, yang dimana kenaikan harga barang-barang itu terjadi di luar negeri. Misalnya yaitu seperti perdagangan bebas. Contohnya, ketika suatu negara A sedang mengalami kenaikan harga atau sedang terjadi inflasi di negaranya, maka barang-barang yang ada di negara juga akan naik. Nah, datang si negara B, yang dimana biasanya negara B ini suka mengimpor barang-barang dari negara A, yang dimana ketika suatu negara tersebut atau misalnya negara B ini mengimpor barang-barang dari negara yang sedang mengalami inflasi, maka barang yang diimpor ke negara si B ini akan berpengaruh terhadap inflasi suatu negaranya, yang dimana barang yang akan dijual di negara B juga akan mengalami kenaikan, sehingga akan terjadi inflasi di negara B yang mengimpor barang dari negara A yang sedang mengalami inflasi. Dan yang kedua yaitu dari dalam negeri. Biasanya kalau dari dalam negeri itu disebabkan adanya pencetakan uang baru oleh pemerintah. Dan ada juga biasanya kalau dari dalam juga terjadi karena adanya kegagalan panen, yang dimana permintaan akan suatu barang tinggi, tapi penawarannya itu tetap atau bahkan menurun karena kan adanya kegagalan dalam memproduksi suatu barang. Dan yang terakhir yaitu ada jenis inflasi berdasarkan penyebabnya, yang terbagi menjadi dua. Pertama berdasarkan kenaikan permintaan, yang dimana kenaikan permintaan ini
tidak semuanya dapat terpenuhi oleh produsen. Oleh karena itu, maka akan mengakibatkan harga cenderung naik sesuai dengan teori ekonomi, yang dimana ketika permintaannya itu tinggi tetapi penawarannya itu tetap, harga akan cenderung naik. Dan yang kedua yaitu kenaikan biaya produksi, yang dimana ketika kenaikan biaya produksi ini terjadi berakibat terhadap harga-harga penawaran barang itu juga akan meningkat, maka akan terjadi suatu inflasi. Dan di sini juga ada cara menghitung inflasi, yaitu dengan indeks harga konsumen, yaitu laju inflasi sama dengan indeks harga konsumen tahunnya kurang indeks harga konsumen tahun sebelumnya dibagi dengan indeks harga konsumen tahun sebelumnya kali dengan 100. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak dari inflasi. Yang pertama dapat dilihat dari pendapatan, di mana dengan adanya inflasi ini apakah dapat merugikan seseorang, tetapi bagi orang dengan adanya inflasi itu mereka dirugikan, karena mereka memiliki penghasilan tetap itu dapat mendapatkan suatu barangnya itu menjadi lebih sedikit dari biasanya, sehingga masyarakat Indonesia mengatakan bahwa dengan adanya inflasi itu dapat merugikan mereka. Nah, disinilah peran pemerintah, yaitu harus mengintervensi atau membuat suatu kebijakan yang baik. Apakah harus bagaimanakan dan dan selanjutnya dilihat dari segi output. Yang kedua, dilihat dari hasil produksi yang meningkat, di mana dalam hal itu kenaikan terhadap suatu barang lebih cepat dibandingkan kenaikan terhadap upah atau gaji seseorang, di mana dengan kenaikan harga barang itu lebih cepat dapat menguntungkan suatu perusahaan, sehingga dapat mendorong suatu perusahaan untuk memproduksi lebih banyak. Dan yang kedua yaitu hasil produksi yang menurun, yang dimana hal ini dapat terjadi karena telah terjadi inflasi yang sangat tinggi. Dan yang terakhir yaitu ada efisiensi, yang dimana dengan adanya inflasi ini permintaan terhadap suatu barang akan meningkat. Nah, dalam efisiensi ini ketika suatu permintaan barang itu meningkat, maka diimbangi dengan adanya suatu produksi yang meningkat, sehingga akan terjadi suatu efisiensi. Yang terakhir yaitu ada cara mengatasi inflasi. Yang pertama yaitu dengan kebijakan moneter, yang dimana dengan adanya kebijakan moneter ini dapat menstabilkan perekonomian, terutama di bidang keuangan, yang dimana dapat dengan 3 kebijakan. Pertama, dengan penetapan persediaan kas yang bertujuan untuk meningkatkan kas minimum pada setiap lembaga perbankan di Indonesia. Yang kedua yaitu dengan kebijakan diskonto, yaitu dengan meningkatkan suku bunga. Dan yang terakhir ialah dengan operasi pasar terbuka, yaitu dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya seperti surat utang negara, yang dimana dengan menjual surat berharga itu dapat menekan inflasi. Dan yang kedua yaitu ada kebijakan fiskal, mana penerapan kebijakan fiskal ini ialah yang mempengaruhi nominal pengeluaran pemerintah. Dan kebijakan fiskal ini dapat dilakukan dengan 2 kegiatan. Yang pertama yaitu menghemat pengeluaran pemerintah, dan yang kedua yaitu dengan cara menaikkan tarif pajak. Dan yang terakhir yaitu ada kebijakan lain selain dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pemerintah harus menambah jumlah barang yang ada di pasar. Yang kedua yaitu mempermudah masuknya barang impor, tetapi barang yang impor tersebut tidak boleh dari negara yang sedang mengalami inflasi, tapi akan berimbas kepada negara yang mengimpor barang tersebut. Dan yang terakhir yaitu
yaitu melarang adanya penimbunan barang bagi setiap pedagang. Nah, baik, untuk pertemuan sekarang mungkin dicukupkan sampai di sini. Untuk kalian, apabila ada yang tidak paham, kalian boleh mencari referensi lain. Misalnya dari buku referensi lain, tidak hanya dari LKS, dari internet, dan saling diskusi dengan teman-teman yang lain. Dan jangan lupa ya, untuk tugasnya kalian kerjakan uji kompetensi tentang inflasi. Nanti kalian tugasnya kirim di Google Classroom ya, jangan lupa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.